Shalom bagi kita. Kita akan belajar firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita dalam kitab Mazmur pasal yang ke-92. Kita akan belajar tentang rahasia orang benar. Amin. Bapak Ibu, kitalah orang benar itu karena kita sudah dibenarkan oleh Tuhan. Amin. Kita lihat di pelajaran kita orang benar. Kita akan bahas bersama-sama dalam kitab Mazmur pasal 92 ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Kalian orang benar. Kita mulai. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Amin. Pada Tuhan tidak ada kecurangan. Kalau Dia katakan A, Dia akan lakukan A. Kalau Dia katakan aku mengasihimu, jangan ragukan kasih-Nya. Kalau Dia katakan oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, jangan ragukan bahwa bilur-bilur Tuhan Yesus sudah menyembuhkan kita. Amin. Kita bahas satu persatu Bapak Ibu sekalian. Hal yang pertama yang kita lihat dalam pembacaan kita adalah yang pertama, Bapak Ibu sekalian, bertunas seperti pohon korma. Amin. Paham ya? Bertunas seperti pohon korma. Maksudnya apa? Pohon korma Bapak Ibu sekalian tumbuh di padang gurun. Dan di padang gurun itu kering, luar biasa. Apabila siang hari sangat panas terik, dan apabila malam hari sangat dingin. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Di mana ada pohon korma, di situ akan hadir mata air yang begitu jernih. Kenapa? Karena akar pohon korma akan terus mencapai padang gurun itu, melewati pasir-pasir dan seterusnya sampai dapat air di bawah padang gurun itu Bapak Ibu sekalian. Begitu panjang akarnya ke bawah sampai mencapai mata air yang ada di bawah padang gurun. Dan akar yang panjang itu akan terus memberi kehidupan kepada batang pohon korma. Dan korma itu kira-kira mirip-mirip seperti pohon pisang. Pohon sawit itu kan akarnya akar serabut ya. Pohon kelapa juga akarnya serabut yang bisa ambil apanya itu, daunnya jadi palem ya, jadi situ rubia seperti itu kalau bahasa Karonya ya, pohon rubia itu. Dan di mana ada pohon rubia biasanya menghasilkan air yang bagus, dan biasanya itu tumbuhnya juga di tepi-tepi batang air, di semak-semak yang berair seperti itu. Tetapi pohon korma bedanya, dia yang mencari air. Tetapi pohon-pohon yang saya katakan seperti rubia tadi, dia akan tumbuh apabila ada air. Di mana tidak ada air, dia tidak akan bisa tumbuh Bapak Ibu sekalian. Dia tidak menciptakan air, dia tidak mengambil air, dia tidak memunculkan air begitu. Paham ya? Jadi dia bertunas. Kelapa tidak bertunas. Haleluya. Dia bertunas.
Dan tunasnya itulah yang bisa dikembangbiakkan seperti pisang saya katakan tadi. Salak itu juga tunas. Oh, bertunas juga. Begitu ya. Ada tunas ya. Oke. Puji Tuhan, seperti itulah kira-kira. Tetapi lebih mirip kali dia seperti ini tadi. Rupiah tadi. Bapak Ibu sekalian. Jadi dia akarnya itu kan terus menembus terus menerus sampai ke bawah Bapak Ibu sekalian, sampai akar itu mencapai air, dan air yang ada dia terima itu dia akan angkat naik ke permukaan bahkan sampai ratusan meter ke bawah Bapak Ibu. Begitulah akarnya itu akan mencapai air, dan begitu ada air dia akan munculkan ke atas, dan di sekelilingnya akan tumbuh lagi tunas-tunas pohon zaitun, dan diambil lagi. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu sekalian, sehingga di mana rumpun daripada pohon kurma itu ada, di situ akan muncul mata air yang bagus. Kira-kira seperti itu dia. Dan seperti itulah anak-anak Tuhan, orang-orang benar. Alkitab katakan, engkau akan menjadi mata air dalam dirimu. Kepada orang Samaria, perempuan Samaria yang menimba air itu, dari dalam dirimu akan muncul mata air kehidupan. Haleluya. Seperti itu orang benar, dan dalam hidup kita akan muncul mata air kehidupan. Dan mata air kehidupan itu tidak lain tidak bukan adalah firman Tuhan. Dan dalam hidup kita keluarkan firman Tuhan. Kita akan ucapkan firman Tuhan, kita akan katakan firman Tuhan, dan firman Tuhan itu akan berbuah lagi Bapak Ibu sekalian. Muncul lagi tunas-tunas baru. Sebagaimana ada kumpulan orang Kristen, di situ mata air semakin besar Bapak Ibu sekalian. Amin. Dijalin pertemuan-pertemuan anak-anak Tuhan, orang-orang benar itu tadi, maka izinin mata laut kegeluhan. Amin. Itu cikal bakal daripada kehidupan Bapak Ibu sekalian. Cikal bakal untuk memberi lagi kehidupan. Supaya apa? Supaya di mana kumpulan tunas-tunas zaitun itu makin banyak, maka kehidupan akan ada di sana. Dan orang-orang yang mencari air akan datang ke situ, dan mereka minum di situ. Binatang-binatang yang lain juga datang ke situ untuk menikmati air yang ada di kumpulan itu. Kemudian datang lagi burung-burung untuk menikmati air yang ada di situ. Datang lagi makhluk-makhluk hidup yang lain untuk menikmati kehidupan yang ada di kelompok itu. Di kumpulan daripada tunas-tunas pohon zaitun itu. Amin. Pohon zaitun lagi, pohon korma itu. Haleluya. Amin. Kelaro loge idah kalak baci arah kegelute idah kalak di Tuhan. Ada Kristus yang hidup dalam hidup kita, bukan yang lain. Begitu maksudnya Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, apa dikatakan? Ini tadi ayat 13, yang kedua akan menjadi tumbuh seperti pohon aras Libanon. Amin. Amin. Tunggakah maksudnya itu? Maksudnya Libanon itu pohon aras tumbuh di lereng gunung. Dan dalam artikel-artikel yang saya baca, satu pohon aras akan menjadi berkualitas apabila sering sekali diterpa oleh angin yang kencang. Amin. Amin. Dan pohon aras itu tahan menghadapi angin itu. Haleluya. Dia makin berkualitas apabila diterpa oleh angin yang kencang. Dan usianya bisa ratusan bahkan seribuan tahun. Dan makin lama dia makin berkualitas. Wah. Amin. Tanda orang benar itu yang selanjutnya adalah dia itu mampu menghadapi setiap masalah kehidupan.
justru dia akan makin kuat, makin berkualitas hidupnya ketika dia ditimpa oleh masalah. Makin berkualitas hidupnya apabila dia mendapatkan cobaan-cobaan. Makin berkualitas hidupnya, semakin berkualitas hidupnya apabila dia mengalami satu masalah-masalah yang sangat besar. Dan apabila masalah itu semakin besar, hidupnya itu akan makin berkualitas. Kekristenannya akan makin bertumbuh. Dan hidup kekristenannya akan makin dewasa. Dan banyak orang ada masalah dia makin lemah. Anak Tuhan bukan seperti itu, orang benar bukan seperti itu. Makin berkualitas hidupnya apabila hidupnya itu diproses oleh situasi kondisi apapun. Dalam ilmu sosiologi, Bapak Ibu sekalian, di mana orang ada di suatu tempat yang sangat minus, otaknya akan bekerja dengan plus, dan hasil yang mereka terima akan menjadi lebih baik. Makanya manusia bisa hidup di mana tempat pun, di padang gurun bisa hidup, dan di kutub juga bisa hidup. Kenapa? Karena dimanapun manusia itu, otaknya akan terus jalan. Justru manusia ada di tanah subur, itu manusia bisa lupa menggunakan otak, tapi tetap menggunakan otot. Haleluya. Karena tongkat kayu dan batu menjadi tanaman. Orang bilang tanah kita tanah surga. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena otak di situ tidak perlu dipres sekali untuk melakukan sesuatu. Tetapi di tanah-tanah tandus, di tanah-tanah minus, biasanya orang di sana menjadi orang yang maju. Kenapa? Orang-orang yang ada di empat musim lebih maju daripada orang-orang yang ada di 2 musim. Sementara kekayaan alam di 2 musim itu lebih dahsyat daripada di tempat-tempat di mana 4 musim di sana. Karena otaknya bekerja, Bapak Ibu sekalian. Karena otaknya bekerja, mengolah segala sesuatu, memaksimalkan segala sesuatu, dan melakukan sesuatu untuk kehidupannya. Itu sebabnya Alkitab dengan jelas berkata, apabila kita diterpa angin itu berbicara tentang masalah, pergumulan, dan sebagainya, kita akan menjadi manusia, anak Tuhan, yang semakin berkualitas, menjadi orang-orang benar, yang semakin dewasa, menjadi anak-anak Tuhan, yang semakin kuat menghadapi masalah, tantangan, rintangan hidup, dan kita menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena orang tidak bertanding tidak akan pernah menang. Amin. Orang bertanding pasti menang. Untuk bisa bertanding harus mengadakan latihan-latihan yang disiplin, mengikuti peraturan-peraturan dengan disiplin. Itulah yang disebutkan dengan masalah tadi kita hadapi bersama dengan Tuhan Yesus. Kita akan lakukan perkara-perkara besar. Amin. Bapak nanti terang sendiri, coba kita perdetekan betulkah kita pemenang atau pecundang, orang-orang yang kalah, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita menjadi pemenang, jangan takut menghadapi masalah, tapi jangan pernah cari masalah, karena masalah itu akan datang walaupun kita tidak cari masalah. Amin. Kita akan menang apabila masalah itu datang, karena kita tidak cari masalah. Haleluya. Itu sebabnya orang benar itu akan tumbuh subur seperti pohon aras Libanon. Diterpa angin puting beliung, dia akan tetap kuat. Diterpa angin yang lebih kuat, yang kencang, mereka akan tetap kuat dan mereka akan tetap berkualitas. Makin kencang anginnya, makin goyang pohon itu, dan makin berkualitaslah kambium daripada pohon itu, dan makin mahallah nilai daripada pohon itu. Amin. Makin mahallah dia, Bapak sekalian. Di batang kayu na berkerbu londikan ke meherga. Tapi di batang kayu na berkualitas pasti meherga. Iya. Anak Tuhan,
Bukan menjadi anak Tuhan yang mengkerbu, si mengkerbu, tetapi anak Tuhan akan tetap menjadi anak Tuhan yang tegar walau di tengah badai, sekar walau di tengah masalah, dan kuat walau di tengah tantangan masalah yang begitu bertubi-tubi. Mengganti beberapa proses masalah bertubi-tubi. Lengadung sisa si debat, lengadung reka. Begitulah masalah karena menerpa orang-orang percaya kepada Tuhan. Dan banyak orang berkata, kenapa orang percaya, orang taat itu makin banyak masalahnya? Karena orang percaya, orang taat itu makin diproses oleh Tuhan. Supaya apa? Supaya orang Kristen yang diproses itu nilai-nilai kehidupannya akan makin tinggi, Bapak Ibu sekalian. Amin. Makin berkualitas hidupnya, makin tinggi nilai. Dan ketika makin tinggi nilai kita, maka kita akan tetap bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak akan pernah mengabaikan umat pilihannya. Amin. Alkitab katakan seperti burung rajawali yang menggoncang bangkitkan sarang. Bapak Ibu sekalian, ceritanya seperti Raja Wali itu membuat sarang di suatu tempat yang sangat-sangat jauh dari jangkauan manusia. Amin. Ndoko lewat jangkauan manusia. Nah, mungkin saja adikala karo mengatakan keram tua, tak pernah jelma uji. Ije penasar nggak pernah diturang sendiri. Bakal lapisan pertama itu duri-duri. Pohon-pohon yang berduri diambil, itu lapisan pertama. Lapisan yang kedua makin lembut dia cari ranting-ranting yang tidak berduri. Lapisan ketiga dia cari pohon-pohon daun-daun yang lembut. Bapak Ibu sekalian, dan lapisan yang keempat itu dia akan cabut bulu-bulu halusnya. Cabut di bulu-bulu halusnya itu menjadi tempatnya bertelur. Nah, kemudian apa yang terjadi? Menetaslah telur itu di tempat yang lembut itu, di bulu-bulu yang lembut itu. Amin. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Ketika anak itu menetas, maka dia kasih makan terus-menerus. Dan dikasih makan terus-menerus. Dan anak ini tidak mau melakukan sesuatu karena sudah terlalu nyaman di tempat yang lembut itu. Amin. Malas-malasan. Dia tetap mau terima saja. Dia mau terima saja. Apa yang terjadi? Induk itu akan buang bulu-bulu yang lembut itu, dan tinggallah daun-daun di situ. Berikutnya lagi dikasih makan, kemudian daun-daun itu dibuang lagi. Tinggal ranting-ranting yang kasar. Berikutnya lagi dia ambil ranting-ranting yang kasar, tinggallah pohon-pohon yang berduri yang diambil selama ini. Jadi pohon lapisan pertama sudah kedapatan, Bapak Ibu sekalian, ada duri-duri. Maka si anak itu nggak bisa duduk lagi, nggak bisa tidur lagi, nggak bisa bergeser-bergeser, manja-manja lagi. Dia akan berdiri karena hanya kakinya yang mampu menginjak duri-duri itu. Itu pun masih malas. Kasih makan lagi. Begitulah hari-hari kehidupannya. Satu hari Bapak Ibu sekalian, dia akan goncangkan itu sarang yang berduri itu. Goncang, bangkitkan, dan tidak ada lagi tempat berpijak daripada anaknya itu sehingga jatuh ke bawah. Mau tidak mau, anak Raja Wali ini akan kepakkan sayapnya. Karena apabila dia tidak mau bergerak, mengepakkan sayapnya, maka dia akan jatuh, terpental dan mati, Bapak Ibu sekalian. Induknya nggak tinggal diam, dia akan terus berputar-putar. Dia terus awasi anaknya itu. Apabila mau sampai ke tanah, ditangkap, dicakar, ditangkapnya dia. Kemudian jatuh lagi yang situ, ditangkap lagi pakai kakinya itu, Bapak Ibu sekalian. Kemudian dibawa lagi naik.
dilepas lagi. Makanya Raja Wali nggak lebih 2 anaknya, itu dikatakan jatuh. Maka anak ini mengepak-ngepakkan sayapnya sampai seharian, Bapak Ibu sekalian, dilatih anak itu. Kemudian dibawa lagi kepada suatu pohon, diletakkan lagi di situ, dicari lagi makannya, dikasih makan. Tetapi dia nggak nyaman lagi, harus berpegang teguh. Kalau nggak dipegang teguh, maka dia akan jatuh dari pohon itu. Seperti itu terus, Bapak Ibu. Besok latihan lagi, di training lagi untuk terbang, Bapak Ibu sekalian, sampai anak itu terbang bukan dengan kemalasan. Apabila datang angin, maka anak itu tinggal mengepakkan sayapnya, membentangkan sayapnya, dan angin itu membawa dia lebih tinggi lagi. Amin, anak Tuhan. Demikian kita di hadapan Tuhan. Ketika engkau mengalami masalah, pergumulan dan sebagainya, Tuhan ada di sekitar. Amin. Tuhan ada di dalam hidup kita. Tuhan ada di samping, kiri, kanan, muka, belakang kita. Dia awasi kita sampai di mana kita mengandalkan Dia. Apakah kita mengandalkan Tuhan supaya Tuhan turun tangan, atau kita mengandalkan kekuatan sendiri supaya Tuhan angkat tangan? Bapak Ibu sekalian, kita andalkan Tuhan, dan Tuhan akan tetap peduli dengan kita pada hal paling kecil sekalipun. Amin. Kata kunci di situ seperti anak burung Raja Wali, jangan malas-malasan. Amin. Kepakkan sayap kita, buat sayap kita terbentang lebar kiri dan kanan, supaya kita naik menghadapi badai hidup ini. Amin, Bapak Ibu sekalian. Bukan malas. Orang malas harus bertobat. Orang malas tidak ada berkat bagi dia. Orang malas tidak dipedulikan oleh Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Itu sebabnya Rasul Paulus katakan, hendaklah orang malas bekerja keras supaya dia bisa mencari berkat bagi orang-orang lain. Itu dikatakan oleh Rasul Paulus. Dan hari ini ketika kita bekerja, sekecil apapun pekerjaan kita, lewat itu Tuhan bisa memberkati kita. Dan Tuhan katakan, Tuhan sudah memberkati apa yang kita kerjakan. Yang penting bekerja, Bapak Ibu sekalian. Maka Tuhan memberkati apa yang kita kerjakan. Begitu konsepnya dalam Alkitab. Dan yang kecil itu akan dipercaya Tuhan, supaya yang kecil itu makin besar. Sebab barang siapa setia dalam hal perkara yang kecil, maka Tuhan percayakan perkara dalam hal yang besar. Kesetiaan itu penting. Amin. Kesetiaan itu penting. Jangan remehkan hal yang kecil. Kenapa? Karena hal yang kecil itulah yang membuat besar, Bapak Ibu sekalian. Kita bekerja, dalam pekerjaan kita andalkan Tuhan, dalam segala sesuatu andalkan Tuhan, dan ingat, Tuhan tidak pernah abaikan kita. Seperti pada burung Raja Wali, dia menghancurkan sarangnya itu, dan dia berputar-putar di sekeliling anaknya, dan ketika anak itu hampir sampai ke tanah, dia akan tangkap dia akan bawa naik lagi, melatih anak itu untuk menjadi anak Raja Wali yang bukan malas-malasan. Amin. Menjadi anak Raja Wali yang sanggup menghadapi tantangan hidup. Amin. Menjadi anak Raja Wali yang sanggup menghadapi angin kencang sekalipun, dia mampu atasi segala situasinya, Bapak Ibu sekalian. Kita akan mampu melewati tantangan hidup ketika kita terbentuk oleh situasi, kondisi. Sila bagi ukur pernah di Tuhan Senin. Belok kai bagi ukur tanaring, kita belum bagi ukur takap tu. Gua bakal bagian di kubante kita sendiri. Pribadi kita juga tidak seperti yang kita harapkan kadang. Bapak Ibu, apalagi orang lain. Kita teruskan. Yang ketiga, apa dikatakan? Ada di sana proses tabur dan tuai. Itu ayat yang ke-14. Coba ayat 14.
proses tabur dan tuai. Apa yang kita tabur akan kita tuai. Kita lihat. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Jadi dalam rumah Tuhan itu ada taburan di situ. Haleluya. Ada taburan. Dan hasilnya Bapak Ibu mulai bertunas. Setelah bertunas apa yang terjadi? Dia akan berbuah. Luar biasa sekali. Kadang kita tidak sadar bahwa apa yang kita buat itu akan kita tuai. Sehingga nggak segan-segan orang berbuat jahat, Bapak Ibu sekalian. Hormatilah ayahmu dan ibu. Bapak Ibu sekalian, kita silit dengan orang tua, mari hargai, ia hormati. Supaya ketika kita sudah mencapai usia dia, kita juga dihargai dan dihormati oleh anak-anak kita. Bagi yang masih ada, silalit nari gua siban. Mindo ampun nari nggak disalah mbaren. Amin. Selagi masih ada. Bapak Ibu sekalian, tanda anakku hormat pendeta ni nalika bege. Dah dong aku buron nande ko, bapak ko, bukan harga 1,5 miliar nih. Itu namanya penghormatan yang tidak pada tempatnya. Sederhana tapi bandu kubur gelahula dedah lembu saja engkau bahaci. Sebab andai tanah naring je loje tendina kayi pelulit jenari hanya kumpulan tanah Bapak Ibu sekalian. Debu kembali menjadi tanah. Rohnya tidak ada lagi di situ. Rohnya kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Amin. Adi bagi Bapak pernah di turang Senin. Mujile ke bandu kuburan na kair tini. Kalau singidang-idang saya nganggap kamu kalau mutu. Mutu nari ngadaka. Gereja bangun 1,5 miliar, terus kalau nutuk nia ni nang pasti di anak Tuhan kasih ke di mutu ni. Kelangkan. Haleluya. Haleluya. Iya Bapak Ibu sekalian. Di bagilah kita perlu ziarah, perlu. Ingat ke depan bantah maka saudara hari pagi kujikan kita, ku tanah mereka. Gunana ziarah. Lalu kita tertutup Tuhan Bapak kueda bandingan nasim jilin di surga kamkin di bata. Maka turun duka di bata. Lakin kan sangat gelohengi ya. Pada waktu dia hiduplah kita hormati dia, dan urusan surga atau neraka juga pada waktu dia hidup di bumi ini, bukan pada waktu mati. Setelah mati tempatnya sudah kekal. Kalau di neraka hancurlah dia sampai selama-lamanya di sana. Tetapi kalau dia ke sorga, puji Tuhan, kita akan bertemu dengan dia di sorga. Sampai kita bisa bernyanyi, sampai bertemu, sampai bertemu di sorga. Amin. Hormatilah ayahmu dan ibumu di dalam Tuhan, karena itu adalah satu perintah yang penting supaya hidupmu berbahagia dan lanjut umurmu di bumi ini. Haleluya. Anak Tuhan. Amin. Amin. Tabur itu, tabur yang baik itu, tabur yang mantap itu, tabur sebab suatu hari nanti kita juga jadi kakek. Suatu hari nanti kita juga akan jadi nenek. Ketika kita sudah menjadi nenek, apakah kita sudah tabur pada waktu itu untuk orang tua kita yang terbaik? Maka otomatis anak-anak kita dan cucu kita juga akan berbuat yang baik kepada kita sebagai nenek kakek pada waktu itu. Tabur terus. Sering sekali anak Tuhan menuntut saja. Dia tuntut, suamiku kalau begini, aku bisa hormat kepada dia. Oh istriku kalau begini, bisa aku sayang sama dia. Kalau begitu enggak, tabur dulu sayang itu, kasih itu. Maka kita akan menuai hormat daripada dia. Tabur dulu rasa hormat kepada suami itu. Maka kita akan menerima kasih sayang dari dia. Karena taburan itu yang diberikan oleh Tuhan. Benih itu yang diberikan oleh Tuhan.
Apapun yang kita mau orang perbuat kepada kita, perbuat terlebih dahulu. Jangan harapkan orang dulu berbuat kepada kita, baru kita berbuat kepada dia. Adi menghuli ya, menghuli ban. Kalau doni, amin. Itu orang tak percaya pada Tuhan. Tapi orang percaya Tuhan, dia perbuat dahulu. Karena apapun isinya, hukum tabur dan tuai itu akan terus menerus terjadi. Amin. Lah pada bandu galang-galang, galarindo kita perbulan, galarindo teh kala otomatis teh galari kala sada masa. Lah bacilang bapak pernah diturang sendiri. Kita jamu orang di rumah kita, maka satu hari kita bertandang ke rumah orang lain, kita akan dijamu dengan baik lagi dan sangat lebih baik lagi. Amin. Bersukacitalah ketika manusia tidak mampu membalaskan kebaikan-kebaikan yang kita perbuat kepada orang-orang lain. Engkau maka ku terbege karena pengalamanku sendiri. Pengalamanku begini. Di bapak bereda, begati ku juharenda pindah kerja. Lah juharenda pindah kerja, di buluh naman ya otomatis. Aku tak kemulihan. Tentu bapak pernah diturang saya waktu ya mulih ke rumah bapak di surga. Kadek-kadek sirah. Justru sirah kerina anak-anak Tuhan. Pendeta-pendeta. Masa sih gua nggak kami yang detik. Tadi bapak rajin dari kerja, tapi kok lali sindah iya, kadek-kadek detik. Pernah diturang senida. Jadi pertanyaan pada waktu itu. Makanya pengalaman itu jadi satu modal memperhatikan Alkitab ini. Kais terjadi bapak pernah diturang sendiri. Kerina erdalan alum ji. Kerina erdalan alum ji. Sampai diantar ke kubur orang-orang muda yang memunda. Saat kuburan aku datas bukit bapak nanti orang sini. Hanya jalan setapak. Bergotong royonglah orang-orang muda itu tadi, anak-anak Pranadaya. Mersan sakudatas. Dan seterusnya. Kayak terjadi bapak nanti orang saya si masukkan begini. Yang kau galang sekali utang hati. Kan tuh, masa sisa 2,5 juta seri. Lali anak berucurang. Tuhan. Karena ada campur tangan di situ Tuhan. Ugam kalau bagian barian depan, lebih bantilan. So, anak berunda bisa anak Tuhan cerah, sila anak Tuhan lari. Karena pun muliakan nama Tuhan. Amin. Acara gereja pun ngerana anak beruningan pakai lagu rohani. Besar anugerah baru terang. Gue pernah diturang sendiri. Mencari sisa. Gue jamu kami gereja dengan baik, benar, mantap. Karena doa mereka kami percaya. Memberkati acara itu. Mengadakan apa yang tidak ada itu. Membuat melimpah berkat Tuhan itu. Membuat anak berulah korupsi. Gue pernah diturang sendiri. Kami jamu gereja. Begitu hangatnya. Mereka bersuka cita. Terjadi masuk ke begini. Bahwa apa yang kita butuhkan akan Tuhan lakukan. Akhirnya bapak pernah diturang senida. Ingatkan. Berita bapak ngerana genda gelabaci langsung ban kuburna semen. Hitung sekian. Akhirnya sisa dengar. Maka lakukan lagi seperti itu. Bapak pernah diturang senida sekali Tuhan. Dari mana sisa itu? Dari apa yang dia sudah tabur dulu. Amin. Dari yang dia tabur dulu, Tuhan balaskan dari yang lain. Maka ularap kendu, kujakan berban bejile, iar ban bejile man balu. Harapkanlah Tuhan yang membalaskannya. Yang keempat, pada masa tua tetap berbuah, gemuk dan segar. Amin. Amin.
Enggo pe metua nina. Rebuah dengar. Pohon korma ndai. Enda boleh pohon korma. Retuana iya. Semakin berkualitaslah buahnya. Retuana iya. Rejilena buahna. Buena gijina. Rebuena manfaatna. Bapak nanti terang sendiri. Bahkan bukan hanya berbuah, makin gemuk. Haleluya. Haleluya, anak Tuhan. Lapadah kita bursa, oke? Retuan arburna, latahan biteseda, nahan sesida tese, ngalah murah, tihut. Jadi lapadah kita sehat maksudnya. Langsing dia disehat, bagi ibu bendahara. Makin tua makin langsing, makin sehat, makin belia. Bagi bapak si tepu. Iya kan? Makin tua makin langsing, hadir dalam pasti kita kalah simbureda. Sebab kuat ini, begitu kuat menahan beban yang di atas itu. Jadi si maksudnya gemuk ijen adalah sesuatu yang tidak kekurangan, tidak kurang gizi, tidak kurang berkat, tidak kurang iman, tidak kurang tindakan iman. Haleluya. Haleluya. Begitu Bapak Ibu sekalian. Aneka kita ngasuh perdalan ku bekilang amekit. Adi bursa begitu masuk. Ayat 15 coba. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Terakhir, menjadi segar. Segar kata wariepe, lah berjut-berjut, amin. 100 pandai kudin sada pandai kahkah kalah si 100 payon tah tuh anak Tuhan adik rina kan sada rumah pandai kudin melalit pecah kudin dai. Haleluya. Hadiah pohon korma kan dukrina merbuah mesa dan masih ya kape metuar tunas ka anak-anak ada bertunas ka anak-anak ada tunas ka lakin kan jadi sada kelompok iya kelompok si mejile kelompok si rebuah kelompok si menghasilkan lau kegeluhan bapak ditura kelompok si baci mengayomi krina rubia kelompok si baci mengayomi krina singgeloh babo pertibie. Haleluya. Maka mau pernah di perang Senina, lanai jilen adik rita kita jadi anak Tuhan sadarum. Adik bagi lanai bacilang mau pernah di perang Senina. Tunas na kandukrina, ngom tua sien, tapi tunas korma denga, maka urat tunas korma dari 100 meter ke kutro. Maka galang sada masa kapir buah maka tunas rebuah maka itambah kenina kata di bawah bas kelompok endandai kan duturah sada batang kayu si nyerap lau kayak batang kayu si nyerap lau kalian balah tusam menyerap lau nih. Sada batang saja diturah tusam, bapak pernah diturang saya. Majelis bandalau si jende keraya, mati talang sekeliling, mati bapak pernah diturang seni. Jadi di antara pohon korma itu maunya yang tumbuh di situ adalah pohon korma, tunas pohon korma. Gelahula kerah lawe. Di antara sada rumah simba berjeki min krina sebab ia anak Tuhan gelah ula pajak garapi. Amin. 15. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar dan bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Tujuan sinandai krina kembali kepada pelajarannya untuk memberitakan kebaikan Tuhan. Ibadah kam sangap, ibadah kam juah-juah,
Ibanda tambah rezeki lu. Iban Tuhan kam, oh luar biasa. Tujuan nakai telah beritakan du kebaikan Tuhan ini. Telah baca katakan du, Tuhan yang mohon. Adalah Tuhan jadi kai kena kuen. Adalah Tuhan lolit kai beda. Adalah Tuhan gua kita baca jadi enda anak Tuhan. Adik kita beloh bagi ngerana. Itu yang Tuhan mau. Ulah katakan du bagenda. Adalah kin kris panasi. Lolit kai bi. Baca kam kris panas. Tapi dalam pasu-pasu Tuhan, durung-durung pultak ngekring. Amin. Baca saja man hebat kam, ikan paus kubas. Tapi durung dundai pultak. Pastikan paus lepas kuja. Haleluya. Kita hidup bukan dari cengkeh, kita hidup bukan dari vanili, kita hidup bukan dari coklat, kita hidup bukan dari kopi, kita hidup bukan dari yang lain-lain, tetapi manusia hidup dari firman yang keluar dari mulut Allah. Amin. Jadi bagi simpan laki berbahagia hidup dah. Lit coklat tapi lo dali puji Tuhan. Ada laki Tuhan rancar buah labu bacir buah. Ada laki Tuhan macam menjile lalu si menjile mengkerasan ngekerina ninta min. Mi Tuhan mulia ji. Tuhan mulia. Waktu musim rimu tanah karonari saya kado piga guni rata sadawari ni na ruh CNI Pulau Jawa Nari ku tanah karo dari penjualan jeruk itu, dari penjualan ribuan dai pernah diprong tiap hari piga kontainer tiap hari kirim rimu ku Pulau Jawa ku Singapura ku Bali pernah diprong senina engkai pakai baju bagai karena diberkati hati Tuhan masuk tanah karo Allah arar bagai cara. Tetapi mentalnya enggak pas Bapak Nadit orang saya. Sedung Alkitab dan kita Hosea ngatakan canina begini. Makin aku memberkatimu, makin banyak dosamu. Makin aku memberkatimu, makin banyak berhalamu. Makin banyak kuberi emas kepadamu, makin banyak patung-patung berhalamu dari emas. Makin banyak kita diberkati, makin takutlah akan Tuhan. Makin banyak kita diberkati, makin banyaklah kita melakukan perkara-perkara besar kepada Tuhan. Makin menjadi berkatlah kita di hadapan Tuhan. Amin.